Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya selamat malam semuanya. Di sini mohon maaf sebelumnya karena ganggu waktunya sedikit untuk melakukan penyuluhan pendidikan budaya anti korupsi. Di sini kita akan melakukan penyuluhan mengenai jenis-jenis korupsi. Dan di sini kan mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui apa saja sih jenis korupsi itu. Nah, sebelumnya boleh dijelaskan. Jadi korupsi ini merupakan pidana yang sering sekali dilakukan baik di pejabat maupun kita sendiri secara tidak sadar melakukan korupsi itu. Nah, tidak sedikit dari mereka yang belum mengetahui sebenarnya apa itu korupsi dan yang tergolong dalam korupsi. Nah, padahal tanpa disadari suatu perbuatan yang mereka lakukan itu termasuk dalam korupsi. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, nah itu terdapat 7 jenis korupsi. Nah, yang pertama yaitu perbuatan yang merugikan negara. Nah, perbuatan ini penjelasannya setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun orang terdekatnya. Sebagai contohnya misalnya seorang pejabat yang menggalakkan dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Juga seorang bendahara yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari masyarakat. Nah, lanjut saja lalu yang kedua yaitu ada suap menyuap. Nah, suap ini adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun itu, baik itu perseorangan ataupun badan hukum. Nah, contohnya suap menyuap ini ada seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat agar perusahaannya memenangkan tender proyek. Nah, juga seseorang memberikan hadiah kepada hakim agar mendapat putusan yang menguntungkan bagi suatu perkara. Juga memberikan uang pelicin kepada polisi lalu lintas itu juga termasuk suap menyuap. Nah, lalu yang ketiga ada gratifikasi. Nah, gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon atau pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan ataupun yang lainnya. Nah, di sini gratifikasi biasanya diberikan kepada seseorang dengan nilai yang tidak masuk akal. Sebenarnya itu nilainya besar biasanya. Nah, sebagai contohnya pejabat yang menerima parsel makanan saat hari raya. Nah, itu bisa menjadi gratifikasi apabila nilai yang diberikan itu tidak wajar. Nah, lalu ada pejabat yang menerima uang dalam jumlah besar setelah meloloskan izin usaha seseorang. Nah, itu juga termasuk dari gratifikasi. Oke, yang keempat yaitu ada penggelapan dalam jabatan. Nah, ini juga sering terjadi disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat atau pemerintah yang dengan kekuasaannya melakukan penggelapan seperti laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang ada. Nah, sebagai contoh ini yang seorang bendahara mengambil uang kas kantor untuk kepentingan pribadinya. Nah, juga manajer perusahaan menggunakan dana perusahaan untuk investasi pribadinya. Nah, itu termasuk penggelapan dalam jabatannya. Nah, oke, yang kelima itu ada pemerasan. Nah, pemerasan di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seorang memberikan sesuatu atau memaksa seorang untuk membayar untuk dirinya. Nah, sebagai contoh nih, preman meminta uang keamanan kepada pedagang di pasar dengan ancaman akan merusak kiosnya. Nah, juga
seseorang mengancam akan melibatkan foto pribadi korban jika tidak memberikan sejumlah uang. Nah, itu termasuk dalam pemerasan. Oke, yang keenam itu ada perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan seperti pemborongan, pengawasan proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang. Nah, jadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain ataupun bagi keuangan negara. Nah, sebagai contohnya, perusahaan membuat dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan tender proyek. Juga seseorang menyuap panitia seleksi CPNS agar lulus. Nah, itu juga termasuk perbuatan curang. Lalu yang terakhir itu ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, di sini pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan tertentu. Nah, ini juga biasanya berlaku untuk panitia-panitia pengadaan yang ada di pemerintahan. Nah, sebagai contohnya, seorang pejabat yang menentukan pemenangan tender adalah kerabat dari salah satu peserta tender. Nah, jadi ini pejabat ini punya kerabat, jadi dia menangkan kerabatnya untuk menang dalam suatu proyek. Lalu pejabat memiliki saham dari perusahaan dan mengikuti tender proyek. Nah, mungkin itu tadi adalah dari 7 jenis korupsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, berbagai bentuk tindakan korupsi seperti kerugian keuangan negara, suap menyuap, pengalaman dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kepercayaan dan wewenang untuk keuntungan pribadi atau golongan yang merugikan negara dan masyarakat. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kayak sebelumnya, apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sudah. Oke, mungkin cukup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.